Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 mata kuliah manajemen kantor hukum kelas B dengan dosen pengampu Dr. Upron SKMH akan membahas terkait strategi marketing pada kantor hukum. Dan untuk cakupan pembahasan yang akan kami bahas diantaranya adalah memperkenalkan kantor hukum kami, yang dimana isinya adalah alamat, website, email, nomor telepon, dan akun sosial media dari kantor hukum kami. Dan untuk yang kedua adalah visi dan misi dari kantor hukum kami, dan yang ketiga adalah company branding dari kantor hukum kami, dan yang terakhir dan selanjutnya adalah terkait dengan pemaparan strategi marketing pada kantor hukum kami. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari saya, yaitu Safira Yuniar 1312100323. Posisi saya di kantor hukum Bunga & Partners adalah sebagai paralegal. Saya Alfi Disnabila Putri 1312100296 sebagai asosiat. Saya Bunga Karisma Oktaviana 1312100268 sebagai senior asosiat. Saya Dimas Radityanto 13121291 sebagai senior partner. Dan saya Maulana Ahmad 1312100249 sebagai managing partner. Kami dari kantor hukum Bunga & Partners yang beralamat di Jalan Brata nomor 30 Samatra, Kabupaten Kutai Timur, dengan alamat website www.kantorhukumbunga.partners.id. Alamat email kami adalah kantorhukumbunga@partners@gmail.com dan nomor telepon 031851116797 dan alamat Instagram kantor hukum Bunga & Partners. Selanjutnya untuk visi dan misi dari kantor kami adalah dimulai dari visi menjadikan kantor hukum yang berdedikasi tinggi dengan mengedepankan sikap profesionalitas, berintegritas, dan terpercaya. Kemudian untuk misi adalah membangun kantor hukum yang mengedepankan moral dan etika setiap anggota dalam menegakkan hukum serta masalah hukum yang dihadapi oleh klien. Yang kedua adalah untuk memberikan pelayanan hukum kepada klien yang baik, ramah, dan mengutamakan kepuasan klien. Dan yang ketiga adalah mewujudkan keadilan dan terpenuhinya hak-hak serta kepentingan klien. Dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi kredibilitas dan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh klien. Selanjutnya adalah untuk company branding. Kami memiliki 4 company branding di bidang perdata, pidana, industrial, dan kesehatan. Untuk di bidang perdata, kami menyelesaikan terkait dengan sengketa waris dan perceraian. Untuk terkait pidana adalah narkotika dan korupsi, dan yang ketiga industrial adalah sengketa hubungan industrial antara corporate dengan pegawai, dan yang terakhir kesehatan adalah sengketa medis untuk rumah sakit. Untuk struktur, yang pertama ada managing partner, yaitu Maulana Ahmad Al-Farabi, SHMH, yang bertugas untuk mengawasi kinerja karyawan dan memastikan karyawan bekerja sesuai dengan regulasi. Kemudian, untuk junior partner ada Dimas Radi Lutfianto, SHMH, yang ditugaskan terlebih dahulu untuk melakukan riset dan tugas-tugas awal lain yang relevan. Kemudian untuk senior associate ada Bunga Karisma Oktaviana SHMH yang bertindak sebagai petugas penghubung dengan klien dan bertanggung jawab atas pengumpulan informasi dari klien. Lalu ada associate yaitu Alfi Disnabila Putri SHMH yang bertugas untuk menyusun laporan, mengkoordinasi proyek, dan memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada paralegal, yaitu Safira Yuniar SHMH yang bertugas untuk membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum dan hanya boleh masuk dalam ranah non-litigasi. Pada kantor hukum ini kami menerapkan
Get, keep, and grow. Untuk get, kami mencari dan mendapatkan klien baru. Lalu untuk keep, kami menjaga klien tersebut agar mereka mau menjadi klien yang tetap, merasa puas dan repeat order. Bahkan terbukti klien yang puas tidak hanya memberi pekerjaan lagi, bahkan mereka akan menjadi brand advocate yang kita secara sukarela memberikan rekomendasi kantor hukum kita kepada klien lainnya. Lalu untuk growth, dari faktor keep tersebutlah membawa pada tahap growth, di mana jumlah klien akan bertambah, penghasilan meningkat, dan kantor hukum semakin berkembang. Kemudian masuk pada inti pembahasan dari paparan ini, yaitu strategi marketing pada kantor hukum, bunga, dan partners. Yaitu dengan awalan bagaimana untuk mendapatkan klien. Dimulai dengan brand and branding. Brand merupakan hubungan emosi yang terbangun karena pengalaman pertama dengan jasa yang berkesan, sehingga melekat dalam ingatan konsumen, kemudian menciptakan suatu persepsi. Sedangkan pada branding, yaitu proses membangun hubungan emosi melalui pengalaman pertama dengan jasa yang berkesan. Untuk itu diperlukannya sensasi agar melekat dalam ingatan klien untuk menjadi sebuah persepsi. Lalu pada hubungan antara personal branding dan corporate branding. Dalam hal branding, muncul pertanyaan, apakah harus personal branding terlebih dahulu atau corporate branding terlebih dahulu? Kami selalu melihat proses untuk menuju corporate branding harus dimulai dengan personal brandingnya dulu. Apabila personnya menarik atau solutif, maka orang akan datang untuk melihat kantornya seperti apa. Maka dari itu, kami merekrut orang-orang dengan personal branding kuat dalam kantor hukum ini. Baik, lanjut dalam lingkup branding, kami juga akan melakukan online branding, di mana online branding ini adalah strategi pemasaran yang dilakukan secara online melalui platform sosial media. Untuk online branding ini dilakukan agar kantor hukum kami dapat menjangkau pasar secara lebih luas dan tidak pada satu titik saja. Sebagaimana contohnya, kami berada di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Jadi dengan online branding ini kami harapkan kantor hukum kami lebih dikenal oleh kabupaten-kabupaten di sekitarnya atau mungkin kecamatan-kecamatan di sekitarnya seperti Malon, kemudian Bontang atau mungkin Samarinda dan seterusnya. Nah, untuk melakukan online branding ini, kantor hukum kami, Bunga and Partners, menggunakan Instagram sebagai sarana publikasi konten yang kami buat. Dalam hal ini, mungkin rekan-rekan yang lain bisa mengunjungi akun Instagram kami, Bunga and Partners. Silakan untuk di-follow. Dan lanjut, kami ada recommendation. Di sini penting adanya rekomendasi dari seseorang yang sudah berhasil untuk kita bantu, sehingga orang yang kita bantu ini memberitahukan kepada orang lain atau merekomendasikan kantor kami ini kepada orang lain hingga dapat lebih dikenal. Lanjut ke keikutsertaan dalam kegiatan sosial. Untuk melakukan suatu kegiatan seperti kegiatan sosial, kemudian seminar dan lain sebagainya yang secara tidak langsung kita ini bisa dapat mengenalkan law firm kita. Ini loh Bunga and Partners law firm gitu. Terus kita juga bisa mengenalkan lingkup pekerjaan kita dalam seminar tersebut, sehingga orang-orang atau peserta seminar ini lebih tertarik kepada kantor hukum kami ataupun lingkup kerjaan kami. Selain itu, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa mempunyai website itu penting untuk mengenalkan kantor kita kepada halayak yang lebih luas. Lanjut ke perbaikan pelayanan. Untuk perbaikan pelayanan ini pada klien, kami merupakan bisnis, di mana kami itu merupakan bisnis jasa pelayanan hukum ya. Jadi jelas diperlukan pelayanan yang baik dan terima, sehingga klien ini lebih puas, dapat puas dengan pelayanan yang kami berikan. Hal itu kita dapat lakukan dengan menugaskan salah satu associate atau bagian lainnya sebagai person in charge atau PIC
yang menjalin komunikasi baik dengan satu klien. Jadi satu PIC ini difokuskan untuk mengurus satu klien sehingga klien ini merasa istimewa untuk dikerjakan kasus. Selanjutnya, Anda mesti mengoptimalkan profil Prisma di website. Dalam hal ini, strategi dalam mengoptimalkan company profil adalah bagaimana menyusun konten company profile selengkap-lengkapnya dan semenarik mungkin, sehingga mengundang calon klien. Intinya di perkembangan teknologi informasi ini, dengan kata lain, website atau situs Prisma Hukum Anda adalah lapak tempat Anda untuk mempromosikan kemampuan Anda ataupun CV Anda. Jadi usahakan dikemaslah lebih padat dan tepat. Jadi calon klien yang membacanya menjadi terkesan dan kemudian berminat menggunakan jasa hukum yang ada pada kantor Prisma Hukum Anda. Selanjutnya, menentukan target pasar. Tentukan target pasar dan audiens Anda. Anda mesti mengetahui siapa klien potensial Anda, apa kebutuhan dan harapan mereka, serta bagaimana Anda dapat memberikan solusi dan nilai tambah bagi mereka. Selain itu, Anda juga mesti meneliti kompetitor Anda dan mencari celah atau keunggulan yang Anda manfaatkan. Dan bangun hubungan dan loyalitas dengan klien Anda. Anda harus komunikasi dengan klien Anda secara efektif, responsif, dan transparan. Anda harus memberikan layanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan memenuhi kepuasan klien. Anda juga harus menghargai dan mengapresiasi klien Anda, misalnya dengan memberikan testimoni, diskon, hadiah, ataupun yang lainnya. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan kepercayaan, reputasi, dan preferensi dari klien Anda. Dan untuk di bagian evaluasi dan pengembangan, kembangkan dan evaluasi kantor hukum Anda. Anda selalu mengikuti perkembangan teknologi serta tren yang sedang ada di banyak hukum. Perlu menyesuaikan kantor hukum Anda dengan kebutuhan dan preferensi klien Anda. Anda juga harus mengukur dan evaluasi hasil dari strategi branding Anda. Misalnya dengan melihat traffic, leads, conversion, retention, referral, dan lain-lain. Anda harus terus meningkatkan dan memperbaiki kantor hukum Anda agar tetap kuat dan relevan. Tidak lupa juga untuk terus melakukan evaluasi kinerja karyawan untuk memberikan yang terbaik kepada klien dan bisa lebih dikenal di kalangan masyarakat karena kinerja dari kantor hukum Anda yang baik. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari pemaparan materi kami terkait bagaimana sih strategi marketing dari kantor hukum Bunga and Partner. Yang pertama, untuk dari sisi klien, kita menerapkan get, keep, dan grow. Untuk get sendiri, kita lebih menuju untuk bagaimana cara kami mendapatkan klien, yaitu dengan melakukan personal branding, online branding, dan company branding. Dan untuk yang kedua adalah keep, di mana kita nge-keep untuk klien-klien kami terkait bagaimana cara kita meyakinkan mereka terkait dengan kantor hukum kami. Bagaimana kantor hukum kami ini melayani mereka sehingga mereka lebih memilih untuk tetap pada kantor hukum kami dan mempercayakan kantor hukum kami sebagai jasa kepuasan mereka. Dan yang terakhir adalah grow, bagaimana kami sebagai kantor hukum mengembangkan kantor hukum kami, yaitu dengan cara company branding. Di mana company branding kami menetapkan dari segi untuk meninggikan bagaimana kami melakukan kasus-kasus yang akan kami jalani, baik dari segi perdata, pidana, ataupun industrial, ataupun dalam ranah kesehatan.